Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, surga dan neraka merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah yang Maha Pemurah dapat mengendaki hambanya yang terpilih untuk masuk surga. Bahkan seseorang yang belum pernah sholat sekalipun bisa ia kendaki untuk masuk surga. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis, ia berkata, "Ceritakan kepadaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali." Lalu, siapakah pria yang belum pernah sholat sama sekali akan tetapi ia bisa masuk surga? Bagaimana kisahnya sehingga ia bisa masuk surga? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis, ia berkata, "Ceritakan padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali." Suasana hening sejenak. Tak ada seorang pun di majelis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Mereka lalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah. "Siapakah ia, wahai Abu Hurairah?" tanya mereka. "Usairim bani Abdil Asal Amr bin Thabit bin Wakhas," jawab Abu Hurairah. Namanya adalah Amr bin Thabit, seorang laki-laki dari Bani Abdil Asal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr bin Ukhais atau Usairim. Amr bin Thabit pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena kaumnya. Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliyah dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut. Suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Amr bin Thabit bertanya, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." "Di manakah fulan?" Ia kembali bertanya. "Di Uhud," jawab orang-orang. "Lalu di manakah fulan?" "Di Uhud," jawab mereka. Mendengar jawaban tersebut, Amr bergegas menggunakan baju perangnya, menaiki kudanya, lalu menyusul orang-orang menuju bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amr." "Aku telah beriman," jawab Amr. Maka umat muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amr bertempur dengan gigih hingga ia terluka. Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Ashal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka, ternyata mereka menemukan Amr. Mereka menatap lekat-lekat wajah Amr, memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun berkata, "Demi Allah, ini adalah Al-Usairim." Amr pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka. Sa'ad bin Mu'az lalu mendatangi saudaranya, seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Amr, apa yang menyebabkan datang ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya?" Amr pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW. Dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama, Amr pun menghembuskan nafas terakhir di rengkuan tangan kaumnya. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amr pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan sholat sama sekali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya membolak-balikkan hati seseorang. Ia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kisah Amr menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas, betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah, hingga orang yang belum pernah sholat sekalipun dapat masuk ke dalam surganya karena ketulusan dan keikhlasannya memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.